A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua saudaraku yang ada di Nusantara, dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Semoga hari ini kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijaga dari segala macam bencana, dari segala macam mara bahaya, dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah, dan tak lupa juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saudaraku, lanjut. Kita lanjutkan insya Allah ini semakin lama juga semakin dekat, Lur. Tinggal berapa hari lagi, kalau insya Allah. Tapi ini yang kelanjutan kemarin akan ada sebuah bencana, dan bencana tak terduga terjadi gempa bumi kemarin ya, di mana? Di mana ya tuh? Pacitan, Jawa Timur. Juga di Maluku, sering terjadi di Maluku, entah kenapa ya. Terus yang akan ini nanti, insya Allah, semoga saja salah gitu loh. Semoga saya ini salah, semoga mudahan saya salah, nggak benar. Tapi ya itu tadi, kenapa akan terjadi dentuman yang amat keras. Entah kapan, saya juga belum tahu pastinya, Lur, karena yang pastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu. Akan terjadi suatu benturan yang amat keras atau dahsyat lah, istilahnya seperti itu. Itu terjadi di mana? Ya, kemungkinan yang ditetir, kebanyakan ditetir di terus-terusan. Itu terjadi di Pulau Jawa gitu loh, Lur. Kebanyakan. Walaupun kemarin gempa bumi terjadi di Maluku, dan Jawa Timur mesti Pulau Jawa ini luput dari bencana-bencana ini. Entah apa yang mereka lakukan, entah apa yang mereka perbuat, kita juga mengetahui. Allahu a'lam bishawab, karena Allah lah yang maha mengetahui segalanya, Lur. Bahkan dari yang sebelum dan sesudahnya, karena Allah yang menciptakan semuanya. Alam jagat raya ini Allah, Lur, yang menciptakan hanya dengan seberkas sinar, dan jadilah terbentuklah sebuah alam yang berbagai macam, banyak galaksi, surga, dunia, surga, neraka pun tercipta semuanya. Subhanallah. Jika kita memikirkan mengetahui hal ini, Lur, alangkah kecilnya kita ini, sangat-sangat kecil ya. Allah menciptakan sebuah bumi yang besar ini yang kita tinggali, yang teramat sangat besar, ya kan? Tapi kita sombong itu loh. Betapa kita banyak dari manusia-manusia yang sombong, melupakan Allah. Banyak yang tidak beragama atau ateis, masya Allah. Jika kita tahu, loh, masya Allah, betapa besarnya ciptaan Allah ini ya. Ini bumi ini nggak seberapa. Bumi ini hanyalah apa, kan seperti itu. Bandingkan dengan langit, itu loh, besarnya ciptaan Allah, besarnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kenapa kita manusia ini banyak yang seperti itu, banyak yang melupakan penciptanya, melupakan semuanya, kan seperti itu. Bahkan tidak beragama, tidak mengenal Tuhan, masya Allah. Coba kita bayangkan, sampai kita duduk, udut, ngopi hitam, terasa nggak manis ya, juga agak pahit-pahit manis, itu yang mantap. Dan mari kita renungi betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, kita tinggali bumi ini yang nggak seberapa besarnya, Lur. Langit yang kita lihat, yang kita pandang hanya langit, ya toh. Kadang berwarna biru, kadang mendung gitu. Mendung itu tidak seberapa, mendungnya cuman
hanya berapa kilo lur dari bumi. Itu langit itu coba bayangkan berapa ribu kilometer, kan seperti itu, bahkan jutaan. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita ini kok besar sombong sekali gitu loh. Kenapa? Masya Allah, kenapa kita sombong kepada Allah hingga melupakan Allah Sang Maha Pencipta, hingga melupakan nggak beragama. Kan otomatis jika beragama, mengenal Allah kan juga beragama, kan seperti itu. Harus beragama kita ini kalau ingin mengenal Allah, kan seperti itu. Karena menurut Islam, agama kita hanya Islam yang diakui dan yang benar, ya kan? Paten itu loh, nggak bisa dirubah-rubah. Itu loh. Coba kita renungi saudaraku semuanya, dimanapun berada, dimanapun apa yang mendengar suara saya dan menonton dalam channel YouTube saya ini, coba loh, betapa besarnya. Tapi kita seolah-olah kita melupakan beliau, melupakan Allah. Ya Allah, kenapa gitu loh? Kenapa coba? Kenapa kita kata melupakan Allah? Bahkan banyak di antara kita manusia-manusia yang lain yang mungkin kita dekat mengenal. Benar ya. Kita kalau mengucapkan salam juga mereka mengucapkan salam, tapi terkadang mereka tidak beragama, hanya punya keyakinan. Nah, terus keyakinan kepada siapa? Kan seperti itu. Karena agamalah yang bisa menuntun kita dekat dengan Allah. Betul nggak? Jika nggak beragama, nggak mungkin kita bisa mengenal Allah. Kepercayaan, keyakinan kepada siapa, terhadap siapa, kan gitu. Kepada Tuhan yang mana, Allah yang mana, kan seperti itu. Kalau yakin, kepercayaan, keyakinan, semua pun bisa. Nah, itu kan itu loh, salah satu bentuk, salah satu contoh kesombongan manusia seperti mereka itu yang tidak mengenal Allah, yang tidak beragama. Masya Allah. Ya, maaf loh, kenapa saya keluar dari topik ini, tapi bukan apa-apa, ini hanya sekedar mengingatkan buat kita semua, terutama saya juga, mengingatkan saya juga itu loh. Mengingatkan juga saya loh. Cobalah Anda duduk santai dan renungi betapa besarnya ciptaan Allah ini, betapa luasnya, ya kan? Teramat-amat luas. Tapi kenapa kita masih punya hati yang sombong? Sombong karena keilmuan, punya keilmuan yang kita anggapnya, yang keilmuan yang nggak seberapa lah, kan seperti itu. Karena ini orang yang, jika seseorang mempunyai ilmu, merasa dirinya punya ilmu, mereka orang-orang seperti itu akan kedepannya akan terancam oleh ilmunya sendiri. Benar kita pelajari ilmu, suatu ilmu. Tapi jika merasa punya penuh ilmu itu yang kita pelajari, ya itu salah itu. Ilmu itu memang untuk dipelajari, hanya dipelajari, kan dipahami itu loh. Karena semua ini milik Allah. Ilmu, pengetahuan saya, terus saya bicarakan seperti ini, saya ngomong seperti ini kan juga dari Allah itu loh. Allah yang menggerakkan saya untuk berbicara seperti ini, dan juga mengevlog dan mengendarai motor di jalan raya di Indonesia, di Jawa Timur, di Surabaya. Tepatnya ini saya lewati Jalan Pahlawan. Jadi semua Allah itu loh. Bukan saya sendiri yang menggerakkan, bukan gitu loh. Semua itu Allah. Allah loh, Allah. Maka dari itu ingatlah Allah. Ingatlah, karena bencana-bencana ini yang semuanya terjadi, banyak mereka yang melupakan penciptanya. Bisa juga kan seperti itu, melupakan siapa yang yang menciptakan mereka. Hanya punya kekayaan yang nggak seberapa, sombong yang sudah merasa paling kaya. Juga mempunyai ilmu yang nggak seberapa, sombongnya masalah. Itu loh. Apa? Kita ini apa? Kan seperti itu. Jauh lur, itu loh.
Sesaksi-saktinya manusia di bumi, belahan bumi, tidak ada orang itu loh. Nggak ada orang yang sakti jika Allah yang ya Allah mengizinkan ya, seperti itu. Ingatlah lur, itu tok. Ingat semua kepada Allah, saudaraku. Karena ini semakin lama ini alamnya pun semakin nggak menentu. Juga kenapa orang-orang kan kalau sekarang kan yang ditimpakan oleh kan bencana oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang menistakan agama kan nggak ada apa, nggak dihukum langsung nggak oleh Allah. Mungkin nggak dihukum secara syariat atau hukum negara. Itu loh. Jika mana ada seseorang yang menistakan agama dan oleh Allah nggak diberikan azab, itu berarti tandanya kita ini yang seumpama kita berdoa kepada Allah untuk ditimpakan musibah atau laknat atau azab kepada mereka yang mereka yang menghinakan agama, kan seperti itu yang terjadi sekarang ini kan banyak ya kan. Ulama-ulama kita banyak yang berdoa, tapi mengapa mereka yang berbuat itu nggak menerima azab atau apa? Itu karena kenapa? Karena Allah akan menghukum langsung gitu loh. Ini langsung gitu loh. Allah langsung akan menghukumnya gitu loh, seperti itu. Kan banyak kan sekarang terjadi yang penista agama. Ya, walaupun kita mendengar atau melihat orang-orang seperti itu kan sakit hati kita kan seperti itu. Kita berdoa bagaimanapun juga untuk meminta azab kepada mereka kan jarang terjadi. Karena apa? Memang dibiarkan oleh Allah dan dikumpulkan mana saja orang-orang seperti itu nantinya. Nah, seperti itu. Biar kita tahu gitu loh. Itu toh. Karena ini nanti hukuman langsung loh. Karena bencana-bencana ini hukuman langsung dari Allah. Maka berhati-hatilah dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini loh, hukuman langsung, nggak ditunda-tunda atau menunggu apa. Ini langsung nantinya loh. Jika ada suatu daerah atau mana yang berbuat ada sebuah kemaksiatan yang sangat besar, itu akan langsung ditimpakan oleh Allah itu loh. Hati-hati. Jika kita ada di sekitar mereka, wajib kita peringatkan atau kita bubarkan. Kalau tidak, kita akan kena ikut azabnya juga, ya, kena dampaknya azab. Nah, seperti itu. Walaupun kita nggak tahu apa-apa, kita kena nantinya lur, itu lur. Maka dari itu lur, waspada, lihat sekitar kita, sekeliling kita. Jika ada suatu kemaksiatan yang sangat besar, wajib kita ingatkan atau kita singkirkan kalau bisa, kan seperti itu. Ingat azab Allah. Jika kita biarkan, Allah akan mengazab, ya tak? Otomatis kita kena dampaknya. Kan? Misalkan ya azab oleh Allah suatu bencana atau gempa bumi, dan tempat itu nggak jauh dari kita, otomatis kita akan kena juga, betul nggak? Itu loh. Hati-hati, kasihan itu loh. Orang-orang yang tidak mengetahui hal ini, gitu loh. Wajib loh, itu loh. Kita peringatkan. LGBT, karena LGBT kan marah gitu, ya kan? Itu kena loh, walaupun sampai nggak tahu apa-apa, ya kan? Agak jauh, tapi kena dampaknya. Bahkan kita jadi korban, itu loh, ya kan? Gitu loh, Allah akan sekarang ini Allah akan langsung menghukum seperti itu. Maka ingatlah loh, ingat kepada Allah. Karena saya hari ini entah kenapa kontennya petunjuknya ini, ingatlah kepada Allah itu toh, agar kita semua terhindar dari sebuah bencana atau terhindar dari azab-azab Allah yang kita tidak ketahui di sekitar kita, ada kemaksiatan atau apa. Telur. Ingat, itu pesan saya juga itu lur, bukan hanya memperingatkan semuanya, saya juga memperingatkan saya juga seperti itu.
ingat kepada Allah, karena ini waktunya sudah semakin dekat, agar kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Seperti itu. Entah waktunya semakin dekat apa, saya juga belum tahu. Karena itulah petunjuknya, waktu semakin lama semakin dekat. Maka dari itu, jika semakin lama semakin dekat, maka kita harus semakin dekat kepada Allah, agar itu tadi terhindar dari sebuah bencana, malapetaka atau tempat yang diazab oleh Allah nantinya. Baik, Lur, kita lanjut nanti. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan atau apa, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga menjadi keberkahan, dan yang belum subscribe, monggo subscribe-nya. Semoga juga menjadi keberkahan orang-orang yang subscribe. Karena saya itu sangat berjasa, sangat berarti bagi saya. Terima kasih, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.